Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iva dalam mata pelajaran ekonomi kelas 12. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian laporan keuangan. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan. Yang ketiga, kalian bisa menyajikan laporan keuangan dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa arti dari laporan keuangan. Yaitu menurut BSAK nomor 1 tahun 2015, bahwa laporan keuangan itu adalah penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Biasanya laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Yang kedua, menurut Keso, laporan keuangan adalah sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas. Yang ketiga adalah menurut Farid dan Siswanto, tahun 2019, yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Adapun jenis-jenis laporan keuangan, yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang ketiga adalah neraca, yang keempat adalah arus kas, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Tetapi pada kali ini kita hanya membahas secara spesifik, itu ada 3 sesuai dengan materi kali ini, yaitu membuat laporan keuangan khusus dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga adalah neraca. Tapi untuk yang arus kas dan catatan atas laporan keuangan tetap saya terangkan tapi tidak spesifik. Yang pertama, apa arti dari laporan laba rugi? Adalah laporan yang berisi ikhtisar pendapatan dan beban selama periode tertentu. Yang unsurnya itu terdiri dari pendapatan dan beban. Pendapatan adalah nilai penjualan barang atau jasa, sedangkan beban adalah pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang untuk mendapatkan pendapatan. Adapun rumusnya, laba atau rugi itu sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Kalau pendapatan lebih besar dari beban, maka nanti akan timbul laba. Sedangkan pendapatan kurang dari beban, nanti akan timbul rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas perusahaan sebagai akibat operasi perusahaan selama satu periode akuntansi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui perkembangan usaha, khususnya tentang permodalan. Adapun unsurnya, laporan perubahan modal itu adalah modal awal, laba atau rugi. Yang ketiga adalah pengambilan pribadi yang disebut namanya private. Jadi yang dirumus dari laporan perubahan modal ini adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi dengan private, atau bisa juga modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi. Kalau rugi berarti dikurangi, kemudian dikurangi dengan private. Nah, untuk memudahkan kalian membuat rumus dari laporan perubahan modal ini sudah saya buatkan kolom. Lihat di situ. Di situ ada modal awal, di atasnya ada plus, kemudian di sebelahnya laba atau rugi, di sebelahnya ada tanda min, bawahnya laba rugi ada price, kemudian ada tanda plus,
sebelahnya ada modal akhir, kemudian di sebelahnya ada tanda min. Maksudnya apa? Begini, coba Anda lihat di modal akhir itu. Modal akhir itu kan dari modal awal ditambah laba atau rugi dikurangi dengan price. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau yang ditanyakan modal awal, berarti gimana? Laba atau rugi dikurangi dengan price ditambah modal akhir. Nah, gimana kalau ditanyakan laba atau rugi? Ya berarti price ditambah modal akhir dikurangi dengan modal awal. Nah, kalau yang ditanyakan price, berarti modal akhir dikurangi modal awal ditambah laba atau rugi. Kalau itu memudahkan kalian untuk membuat, kalau yang ditanyakan itu apa, tergantung dari yang ditanyakan sesuai dengan unsur dari laporan perubahan modal. Yang ketiga adalah neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang memuat posisi aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui perkembangan usaha, khususnya tentang permodalan. Adapun unsurnya adalah terdiri dari harta, utang, dan modal. Nah, harta, utang, dan modal ini sudah saya terangkan di bab sebelumnya, di mana harta itu dibagi menjadi 4, yaitu harta lancar, harta tetap, harta tidak berwujud, dan harta jangka panjang. Sedangkan utang, itu ada utang lancar dan ada utang jangka panjang. Modal terdiri dari apa aja, kemarin sudah saya terangkan di bab sebelumnya, silakan Anda lihat di video sebelumnya. Adapun rumusnya adalah aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu adalah aset atau harta, pasiva itu adalah utang dan modal. Yang keempat adalah arus kas. Arus kas adalah penerimaan dan pengeluaran kas dari sebuah kesatuan usaha untuk suatu periode tertentu. Tujuannya apa? Menyajikan informasi tentang penerimaan kas dari pengeluaran kas sebuah perusahaan dalam suatu periode tahun buku. Yang terakhir adalah catatan laporan keuangan. Catatan laporan keuangan ini adalah berupa informasi yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan yang bersifat deskriptif dan biasanya ini dilaporkan dalam bentuk narasi. Nah, catatan laporan keuangan ini berfungsi untuk apa? Yaitu menginterpretasikan angka-angka yang terkandung dalam laporan keuangan. Nah, pemakai laporan keuangan ini harus bisa membaca catatan laporan keuangan dan memahami asumsi yang digunakan dalam mencatat akun-akun laporan keuangan. Catatan yang biasa dilampirkan atau disertakan oleh pihak manajemen sebagai pendukung laporan keuangan dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah ringkasan mengenai kebijakan akuntansi, yaitu informasi ini mengenai prinsip dan metode akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan kepada pemakai. Yang kedua, informasi tambahan mengenai perincian atas angka neraca. Maksudnya apa? Informasi ini disajikan dalam catatan laporan keuangan, baik berupa data angka maupun data deskriptif. Yang ketiga, informasi tentang komponen yang tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Maksudnya adalah informasi ini berisi tentang komponen-komponen yang tidak memenuhi kriteria pengguna untuk dapat dicatat ke dalam akun laporan keuangan, tetapi masih dianggap signifikan bagi pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan yang keempat adalah informasi pelengkap lainnya. Maksudnya apa? Yaitu informasi ini berupa informasi mengenai segmen bisnis perusahaan. Jadi laporan keuangan ini nantinya harus disajikan secara transparan dan akurat selama satu periode akuntansi. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memudahkan pemakai catatan laporan informasi akuntan mengetahui
kinerja suatu perusahaan. Itu adalah catatan laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah ikhtisar pencatatan pedas. Kemarin Viva sudah menyinggung di bab sebelumnya. Di sini saya hanya mengambil hasil akhir dari pencatatan transaksi persamaan dasar akuntansi, yaitu dengan perusahaan jasa berupa Orchid Salon. Itu hasil akhirnya adalah pas mendapatkan hasil 4.750, kemudian piutang 3.800, perlengkapan 11 juta, sewa dibayar di muka 60 juta, peralatan 47 juta, sehingga total aktiva 206.550. Kemudian pasifa yang terdiri dari utang usaha, utang bank, dan modal, di mana utang usahanya ketemu 30 juta, utang bank ketemu 50 juta, modal ketemu 126.500, sehingga totalnya ketemu 206.550. Nah, keterangan ini apa? Yaitu keterangan itu adalah keterangan dari modal, di mana terdiri dari modal awal, pendapatan usaha, beban listrik dan telepon, beban gaji, pendapatan usaha, maupun price. Dari ikhtisar pencatatan laporan persamaan dasar akuntansi itu, akan kita buat laporan laba ruginya. Bagaimana cara membuat laporan laba ruginya? Yang pertama, kita tulis dulu perusahaan jasanya, tadi berupa Salon Orchid, kemudian ditulis laporan laba rugi. Yang ketiga adalah untuk periode bulannya. Terdiri dari apa? Ingat, laporan laba rugi tadi rumusnya adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Di mana pendapatannya itu tadi ada 3, yaitu pendapatan usaha sebesar 6 juta, kemudian yang kedua adalah pendapatan usaha sebesar 5 juta, kemudian yang ketiga adalah pendapatan usaha sebesar 8.600.000, sehingga total dari pendapatan usaha itu ketemu 19.800.000. Unsur yang kedua adalah beban usaha. Tadi beban usaha ada beban listrik dan telepon sebesar 750.000, beban gaji sebesar 11.500.000, sehingga total dari beban itu adalah 12.250.000. Antara pendapatan dan beban dikurangi, maka ketemu 7.550.000. Ingat, kalau pendapatan lebih besar daripada beban, maka nanti akan timbul laba. Selanjutnya adalah membuat laporan perubahan modal. Sama prosesnya, cara membuatnya adalah perusahaan jasa, baru laporan perubahan modal, baru adalah periode bulannya. Unsur dari laporan perubahan modal tadi apa aja? Ayo, yaitu terdiri dari modal awal, laba, kemudian price. Nah, di sini modal awalnya tadi sesuai dengan transaksi persamaan dasar akuntansinya yang dalam bentuk kolom, itu ketemu 120 juta. Kemudian laba bersih yang sudah kita cari sebelum membuat laporan perubahan modal, yaitu ketemu 7.550.000. Kemudian price-nya itu adalah ketemu 1 juta. Laba bersih dikurangi dengan price, nanti akan muncul tambahan modal sehingga ketemu 6.550.000. Nah, modal awal ditambah dengan tambahan modal itu ketemu 126.550.000 yang nanti muncul modal akhir, yaitu modal per 31 Januari 2021. Yang ketiga adalah neraca. Sama dengan tadi, untuk buat neraca, ingat, yaitu salon perusahaan jasa, yaitu salonnya, kemudian neraca, kemudian untuk periode bulannya. Nah, neraca ini tadi sudah saya sebutkan bahwa neraca itu adalah aktiva sama dengan pasifa. Nah, harta atau aktiva ini terdiri dari apa aja? Yang pertama adalah harta lancar, sesuai dengan transaksinya, harta lancar itu apa aja? Yaitu di sini sesuai dengan transaksi yang sudah
dibuat di persamaan dasar akuntansi tadi, ketemu kasnya sebesar 84.750.000, piutang usahanya ketemu 3.800.000, perlengkapan ketemu 11 juta, kemudian sewa dibayar di muka ketemu 60 juta, sehingga total dari harta lancar itu adalah 159.550.000. Yang kedua adalah harta tetap, di mana harta tetap itu ada peralatan yaitu sebesar 47 juta, sehingga total dari harta tetapnya adalah 47 juta, sehingga total dari harta yaitu berupa harta lancar, harta tetap itu adalah ketemu 206.550.000. Yang kedua adalah membuat pasifa, di mana pasifa terdiri dari utang dan modal. Sehingga kalau harta itu diposisikan di sebelah kanan, utang dan modal sebelah di kiri. Di mana utangnya itu terdiri dari utang lancar, yaitu sebesar 30 juta, kemudian utang jangka panjang, yaitu berupa utang bank sebesar 50 juta, sehingga total dari utang ini adalah 80 juta, yaitu 30 juta ditambah 50 juta. Terus modalnya kita tulis di sini, modalnya adalah bukan yang modal awal, tetapi adalah modal akhir yang sudah kita cari di laporan perubahan modal tadi, yaitu ketemu sebesar 126.550.000, sehingga total dari utang dan modal sebesar 206.550.000. Itulah laporan keuangan perusahaan jasa dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini yang saya terangkan hanya 3 aja untuk arus kas, dan catatan atas laporan keuangan kita bahas di bab selanjutnya. Oke, untuk hari ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, ada tugas dari saya. Yang pertama adalah kerjakan halaman 32 secara mandiri dan tanggung jawab sebagai tugas portofolio. Yang kedua, kerjakan uji kompetensi 2, halaman 32 sampai 36, kemudian kumpulkan di buku tugas. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.